100 hari pertama, ya saya sudah beri istilahnya peringatan berkali-kali. Sekarang siapa yang bandel, siapa yang dablek, siapa yang tidak mau ikut dengan aliran besar ini, dengan tuntutan rakyat, pemerintah yang bersih, siapa yang tidak patuh, saya akan tindak. Bahlil dan Raffi Ahmad, saudara sekalian, dua menteri yang akhir-akhir ini jadi perbincangan publik, di mana Bahlil ini menjadi perbincangan publik gara-gara kebijakannya yang memang sangat-sangat menyusahkan rakyat kecil di dalam pembeli tabung gas 3 kg. Dan yang kedua, Raffi Ahmad dengan kecerobohannya tiba-tiba mendatangi Rizik Syihab, saudara sekalian. Yang kita ketahui Rizik Syihab ini adalah orang yang paling banyak masalahnya. Sebagai orang yang mencanangkan bagaimana khilafah itu diterapkan di Indonesia ini, saudara sekalian. Ini akan mengancam bagaimana Bhinneka Tunggal Ika kita. Keberbeda-bedaan kita antara suku, ras, dan agama, tapi itu tetap satu. Ketika kita diterapkan khilafah di Indonesia ini, di Nusantara ini, maka keberagaman itu akan sirna, saudara sekalian. Sebagaimana di Timur Tengah, negara-negara Islam itu semuanya ingin menjadi nomor satu, saudara sekalian. Oke, selengkapnya mari kita sama-sama simak video berikut dari Gusmar ya. Silakan. Jangan tambah susah. Tambah susah. Bukannya makmur tambah susah. Tambah susah. Semua susah, semuanya susah. Iya, tambah susah. Ini semua ngantri. Tambah susah. Tambah susah Pak ya? Tambah susah, bener kan? Masalahnya nggak bisa susah Pak. Bapak Presiden, Bapak Prabowo nih, bikin susah orang nih. Sudah berkomunikasi dengan Presiden sejak semalam dan bahwa kemudian ada keinginan dari Kementerian SDM itu untuk menertibkan harga di pengecer supaya tidak mahal di masyarakat. Namun setelah komunikasi dengan Presiden kemudian telah menginstruksikan kepada SDM untuk per hari ini mengaktifkan kembali pengecer-pengecer yang ada untuk berjualan seperti biasa, sambil kemudian pengecer-pengecer itu akan dijadikan sub daripada pangkalan, sehingga dengan aturan-aturan yang ada nanti akan menertibkan harga supaya tidak mahal di masyarakat. Jadi pengecer yang akan menjadi sub pangkalan ini akan ditentukan juga harganya sehingga harga di masyarakat itu tidak mahal. Nah, tetapi sambil itu parsial dilakukan, para pengecer akan diminta, Presiden tadi menginstruksikan kepada SDM agar per hari ini pengecer itu bisa berjualan kembali sambil kemudian secara parsial aturannya kemudian diselaraskan. Demikian. Kemudian apa saja yang menjadi pertimbangan Pak Presiden untuk kemudian menerapkan lagi pengecer bisa menjual LPG 3 kg? Sebenarnya ini bukan kebijakannya dari Presiden untuk kemudian melarang kemarin itu. Nah, tapi melihat situasi dan kondisi, tadi Presiden turun tangan untuk menginstruksikan agar para pengecer bisa dapat berjalan kembali sambil kemudian pengecer itu dijadikan sepangkalan, administrasi segala macamnya bisa sambil berjalan saja, demikian. Tapi kan ini stoknya dinilai tidak langka ya, Bang Dasko ya? Stok tidak langka, stok ada. Stok terkonfirmasi tidak langka. Tapi yang dari pengecer dibeli ke pangkalan itu sampai mahal, Bang Dasko, 30.000 itu apakah ada oknum kenakalan atau seperti apa? Nah, justru itu, makanya nanti ini regulasinya lagi diatur, nah supaya kemudian nyampe ke masyarakat itu harganya tidak mahal, demikian. Oke, saya kira jelas sekali tadi apa yang disampaikan oleh Pak Dasko bahwa kebijakan bisnis atau distribusi gas LPG 3 kg yang melarang pengecer menjual langsung kepada masyarakat itu bukan dari Presiden,
bukan dari Pak Prabowo, tetapi dari SDM, dari Pak Bahlil. Nah, oleh karena itu saya kira tidak ada salahnya Pak Presiden Prabowo mengevaluasi kinerja Menteri Bahlil. Kalau perlu dipecat, diberhentikan. Karena membuat kebijakan yang sangat sensitif, yang sangat riskan, yang bersentuhan langsung dengan perut masyarakat dan terbukti membuat gaduh yang luar biasa, membahayakan masyarakat. Kalau urusan perut itu jangan main-main dengan warga masyarakat kecil, hidup matinya masyarakat kecil lah perut. Nah, jadi ada baiknya Pak Prabowo mengevaluasi Menteri Bahlil. Karena faktanya dia membuat kebijakan yang sangat riskan itu ternyata tidak berkonsultasi dengan Presiden. Yang pada akhirnya Presiden harus ikut direpotkan, kemudian membuat kebijakan menginstruksikan agar peredaran distribusi gas LPG dinormalkan kembali seperti sedia kala. Para pengecer warung-warung kecil bisa kembali menjual sebagaimana hari-hari sebelumnya. Ya, walaupun akan ditertibkan aturan baru terkait itu, tetapi kita harapkan bahwa aturan itu tentu dalam konteks untuk kebaikan semuanya. Jangan sampai gara-gara aturan itu kemudian para pengecer tidak bisa menjual dan yang terjadi akan sama. Itu persoalannya kan karena konsumen, warga masyarakat di rumah-rumah tidak bisa membeli langsung ke pengecer, sehingga kemudian harus memburu ke pangkalan dan terjadilah antri. Seperti itu, terjadilah rebutan, macet, dan itu memicu kemarahan publik, berbahaya. Maka aturan dibuat, walaupun baik tujuannya, tetap harus mempertimbangkan dampak baik dan buruknya akibatnya atas peraturan tersebut. Tujuannya mungkin baik, tapi kalau caranya, sistemnya nggak baik, ya sama saja bohong. Tujuannya baik, harus ditempuh dengan cara yang baik pula. Dan itu di kaidah agama Islam pun ada. Jangan sampai kemudian tujuannya baik, dilakukan dengan cara yang salah, malah berakibat yang kurang baik, yang tidak baik, yang merusak. Jangankan hal yang tujuannya baik, hal yang tidak baik, yang sebenarnya awalnya tidak benar, kadang-kadang harus didahulukan. Kadang-kadang harus dilakukan demi mencegah kerusakan. Orang yang pernah belajar kaidah usul fikih ada jargon tarkul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Mencegah kerusakan itu harus didahulukan daripada kebaikan. Ya, sekali lagi mencegah kerusakan harus didahulukan daripada sebuah kebaikan. Itu kaidah hukum fikih yang beragama Islam, yang pernah ngaji di pesantren pasti tahu itu. Walaupun ada hal-hal yang sedikit dilanggar, tapi karena maslahatnya lebih besar, maka itu harus dilakukan. Ya, contoh yang sering saya sampaikan adalah ketika Anda laki-laki misalkan jalan-jalan ke kolam renang, tiba-tiba di depan Anda, di samping Anda ada perempuan mau tenggelam di kolam renang, berpakaian seksi, bahkan mungkin bisa jadi telanjang bulat gitu. Awalnya perintah agama tidak boleh melihat wanita yang bukan muhrim, jangankan menyentuhnya, dilarang. Tapi demi mencegah kerusakan pada perempuan itu, menyelamatkan jiwanya, maka Anda mau tidak mau, apa boleh buat harus menyelamatkannya, mengangkatnya, membopongnya ke daratan, agar tidak terjadi kerusakan pada wanita tersebut. Itu. Nah, ini apalagi tujuannya sudah baik, dilakukan dengan cara yang tidak baik, tidak paham kondisi sosial masyarakat, kondisi pasar, psikologi massa. Pak Bahlil Anda gegabah sekali. Untung Pak Prabowo langsung bertindak cepat. Kalau tidak bisa bahaya sekali, apalagi dalam situasi sosial politik yang sedang banyak ontran-ontran di Jakarta. Kasus PIK 2 belum selesai, provokatornya di sana sini. Ya, itu kan akan nambahin masalah gitu. Satu itu, yang kedua saya juga mengusulkan posisi Raffi Ahmad juga sempat menimbulkan kegalauan, menimbulkan kecemasan dan kemarahan banyak pihak karena menemui tokoh FPI, orang tokoh pentolan ormas FPI yang sudah dilarang, ormas intoleran, ormas radikal yang sudah dibubarkan oleh negara. Kok ditemuin mau dimintain pendapat, nasihat untuk membimbing generasi muda. Itu namanya bukan untuk membimbing generasi muda kalau caranya menemui orang-orang begitu. Justru sebaliknya bukan membimbing tapi merusak generasi muda, nanti ikut-ikutan jadi intoleran, jadi radikal, ikut-ikutan khilafah.
bahaya. Dua sosok ini menurut saya perlu dievaluasi untuk Pak Prabowo, Pak Bahlil dan Raffi Ahmad. Oke saudara sekalian, itu ya tadi dari Gusmar, panjang dan lebar ya dijelaskan dan luar biasa sekali. Namun terlepas dari hal itu saudara sekalian, sebagai penutup dari video ini saya akan menampilkan kepada saudara sekalian pidato terbaru dari Bapak Prabowo yang memang berapi-api akan menindak tegas bagi siapapun yang mengkritik, lalu kemudian para menteri-menteri yang memang tidak baik di dalam menjalankan kinerjanya, itu akan ditindak tegas saudara sekalian. Oke, selengkapnya mari kita sama-sama simak apa yang disampaikan oleh Bapak Prabowo. Silahkan. Saya hadir di tengah suasana hijau. Bukan karpet merah yang saya injak, tapi karpet hijau. Lampunya pun hijau. Ya. Untung saya pakai batik, ada hijaunya juga. Saudara-saudara, kalau kita lihat dalam sejarah kita, ini saya diberi catatan bahwa pahlawan nasional kita 13 orang dari Nahdlatul Ulama. Insya Allah akan tambah tahun ini. Kita perjuangkan, ya, mudah-mudahan bisa diterima. Saya tidak tahu siapa Menteri Sosial, siapa yang menentukan pahlawan nasional. Bukan Menteri Sosial. Tapi kalau saudara nggak ajukan, ya saya nggak bisa. Di kabinet saya pun, kabinet Merah Putih, ternyata banyak sekali orang NU di dalamnya. Menteri Agama, Menteri Sosial, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Menteri Agraria, dan Kepala Badan Pertanahan Nasional, itu menterinya, wakil menterinya banyak lagi. Tapi itu bukan karena NU, karena orang-orang mereka itu memang hebat-hebat. Jadi yang diajukan hebat, ya tidak bisa ditolak, ya kan? Saudara-saudara, saya kira intinya yang ingin saya sampaikan, terima kasih atas dukungan saudara-saudara selama ini. Dukungan untuk pemerintah Republik Indonesia, ya. Terima kasih komitmen saudara-saudara. Kita semua berkepentingan, kita semua punya keinginan, kita semua bertekad ingin Republik Indonesia itu menjadi negara yang berhasil. Karena dalam dunia ini ada negara yang berhasil, ada negara yang begitu-begitu saja, dan ada negara yang gagal. Negara yang berhasil memang itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita anggap bagaikan suatu yang jatuh dari langit. Negara yang berhasil harus kita bekerja keras, berikhtiar keras, dan kunci daripada keberhasilan itu adalah persatuan dan kesatuan dan kerukunan dan kerjasama. Dan di situ saya kira Nahdlatul Ulama memegang peran yang penting dengan mewakili kelompok mayoritas agama NU bersama Muhammadiyah, Persis dan lain-lain, mewakili kelompok mayoritas
tapi dengan moderasi, dengan moderat, dengan kesejukan, dengan saling menghormati dan saling menghargai dan saling melindungi semua umat lain. Tadi ada foto dikeluarkan oleh staf saya, pinter juga dia. Foto. Salah satu kepemimpinan Gus Dur yang patut kita teladani adalah komitmen beliau untuk mewakili Islam dalam moderasi, dalam kesejukan, dalam perdamaian. Saya kira ada suatu hal yang unik bahwa di zaman Gus Dur, kalau ada kelompok minoritas yang diancam oleh kelompok-kelompok radikal, justru NU lah yang tampil menjaga tempat-tempat ibadah tersebut. Saya pun waktu saya menjadi ketua umum Gerindra, saya ingat contoh Gus Dur. Waktu ada peristiwa beberapa gereja, beberapa vihara diancam mau dibom, saya pun perintahkan Gerindra untuk menjaga gereja-gereja dan vihara-vihara tersebut. Ini artinya, saudara-saudara, kepemimpinan, keteladanan. Pemimpin harus berani memberi contoh, walaupun mungkin tidak populer. Pada saat itu Gus Dur mungkin kurang populer dengan banyak orang karena beliau berani. Sekarang pun saudara-saudara, kita harus berani. Kita harus berani. Saya ajak semua rekan-rekan saya dalam pemerintahan, dalam kabinet Merah Putih, saya mengajak mereka, kita harus berani mengoreksi diri, berani membangun suatu pemerintahan ke depan yang bersih, pemerintah yang bebas dari penyelewengan dan dari korupsi. Itu tekad kami. Kami akan terus, dan kami mengerti, kami tahu ada perlawanan-perlawanan, ya kan? Tapi kami yakin apa yang kami perjuangkan adalah untuk bangsa dan rakyat Indonesia. Kami tidak akan ragu-ragu bertindak. 100 hari pertama, ya, saya sudah beri istilahnya peringatan berkali-kali. Sekarang siapa yang bandel, siapa yang dablek, siapa yang tidak mau ikut dengan aliran besar ini, dengan tuntutan rakyat, pemerintah yang bersih, siapa yang tidak patuh, saya akan tindak. Dan saudara-saudara, jangan kira kami ini bodoh. Memang ada yang mengatakan saya ini tolol, ada. Gak apa-apa, ya kan? Ada yang mengatakan saya bajingan yang tolol, ya kan? Tapi saya nggak sebut namanya, kalian sudah tahu loh. Gitu. Gak apa-apa. Tapi kami paham dan kami mengerti. Jadi saudara-saudara, ya, 100 hari pertama kami akan baik. Dalam arti, saya berharap ada kesadaran. Saya pernah menyampaikan, seluruh aparat, seluruh institusi, bersihkan dirimu. Sebelum kau dibersihkan.
Dan saya ingatkan semua aparat, kesetiaanmu adalah kepada bangsa negara dan rakyat Indonesia. Kalau kau tidak setia kepada rakyat Indonesia, kalau kau menghalangi kebijakan-kebijakan yang untuk membantu rakyat Indonesia, saya akan tindak, saudara-saudara sekalian. Dan saya minta menteri-menteri, pemimpin-pemimpin lembaga, tidak ragu-ragu. Saudara-saudara kita hanya bekerja untuk bangsa, negara, dan rakyat Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.